Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham bank lagi ya, yaitu saham BRI. Ini salah satu saham bank terbaik ya. Karena kinerjanya BRI ini termasuk selalu tumbuh dan labanya besar ya. Dan bank BRI ini termasuk Big Four ya, saham perbankan yang terbaik yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI ya. Tentu saja ada bank-bank yang lain yang mulai tumbuh juga bagus seperti Bank Niaga, Bank Danamon itu. Saham-saham perbankan itu adalah salah satu saham yang tahan terhadap krisis ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hold sepanjang masa pun nggak masalah ya saham-saham perbankan ini. Jadi ketika teman-teman punya duit, masukkan aja ke saham perbankan. Dan lumayan ya, imbal hasilnya tuh lumayan besar, kemudian ada dividennya juga. Teman-teman bisa dari dividennya bisa digunakan untuk membeli lagi saham yang lain, sehingga portofolionya menjadi beragam ya, ada beberapa sektor ya, ada perbankan, ada komoditas, mungkin ada konsumer dan lain-lain. Tapi saham perbankan tuh tetap kita harus punya. Nah, di indeks kemarin ini sempat tarikan ya, ada sempat menguat, kemudian turun merah, kemudian habis itu menguat lagi ya. Apakah ini indikasinya bagus? Kalau lihat chartnya ini sebenarnya bagus nih teman-teman. Jadi ternyata indeks itu kuat sekali, bertahan di support 6789, bahkan di atas sempat menyentuh 6820 ya. Cuman sayangnya sempat turun lagi ya. Tapi dengan penutupan di atas 6820 ini, 6800 ini, indeks ini potensinya cukup bagus ya. Kalau kita lihat mingguan ini trennya naik, satu bulan juga naik. Untuk saham BRI sendiri supportnya di 5425, kemudian 5375 kalau teman-teman antri buy di situ. Barangkali dikasih ya. 3 bulan ini naik, targetnya di 5.600 ya teman-teman. Ini kemarin naik 25 dari 5425 1 tahun. Ini cukup bagus nih 1 tahun. Ini kalau kita hitung pertumbuhannya 1 tahun itu dari 450 dikurangi 4, 1410 dibagi 4, 040, 34,9%. Jadi pertumbuhannya hampir 35% dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman punya saham BRI 1 tahun yang lalu sejumlah 100 juta, maka sekarang sudah menjadi 134,9 juta. Jadi sudah sangat worth it lah. Ini masih ditambah dividen. Dividennya itu berapa kali ini kita lihat. Januari 2023, kemudian Maret 2023, totalnya ada 288. 288 itu berapa? 288 dibagi 5450 sekarang. 5% ya teman-teman. Saham perbankan dengan dividen 5% itu termasuk sangat besar ya teman-teman. Kalau kita lihat profitnya berapa nih? 15,50 triliun, cash flow-nya minus ya, mungkin untuk pembiayaan dan lain-lain. Tidak perlu khawatir. Ini dividen yield-nya 5%. Omsetnya berapa? 51 triliun. Jadi ini cukup menarik. IPS-nya naik nih teman-teman, dari 80 ke 102. Ini cukup menarik untuk saham BRI. Apakah ada stock split? Enggak ada ya.
cuman dividen. Jadi dari dividen aja sudah sangat menarik. Kita lihat teknikalnya. Teknikal saham BRI ini secara stokastik masih bisa ada potensi naik. Kalau kita lihat Bollinger bagus nih, trennya positif. MACD juga bagus. Osilatornya juga bagus. Jadi ini rekomendasinya buy ya, cicil buy untuk Bank BRI. Jadi tetap teman-teman tetap hati-hati karena bisa jadi nanti dibawa turun dulu, kemudian nanti baru naik ya. Nih secara stokastik MACD semua buy ya, William buy. Foreign coba kita lihat. Foreign mulai masuk ya teman-teman. Rekomendasinya coba kita lihat, targetnya di 5.800 ya, 5.800 sampai 6.100. Target terdekat di target terdekatnya di 5.600 ya, target terdekatnya. Ya, di 5.600 target terdekatnya. Kalau bisa tembus 5.625 ini bagus nih, berpotensi untuk lanjut naik ya. Newsnya apa? BRI siapkan dana untuk lunasi utang. Sebut newsnya ya biasa aja. Dailynya kita lihat, ini beberapa kali BRI sudah hijau ya, walaupun kecil ya, dari 5.400. Ini biasanya tanda-tanda bagus seperti ini, walaupun tidak menutup kemungkinan ada koreksi lagi ya. Secara weekly naik 1,39% ya. Pertumbuhannya belum begitu bagus ini ya. Finansialnya ini PBV-nya 2,9, ini termasuk salah satu bank big bank yang PBV-nya masih murah ya dibandingkan dengan BCA ya. Paling murah kalau nggak salah BNI mungkin ya. BNI itu berapa? BNI 1,2, BMRI 2,2 ya, paling murah BNI ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BRI ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jadi masuklah secara bertahap, jangan satu titik all in ya. Jadi bisa jadi nanti ketika kita masuk, sahamnya masih dibawa turun lagi, kita masih ada dana lagi untuk masuk lagi. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang bank dengan bunga tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik sisihkan dari pendapatan teman-teman bulanan 10%, 20% untuk masukkan ke saham yang kita bidik ya. Dan saham-saham yang bagus, yang fundamentalnya bagus dan bisa di hold untuk masa yang panjang, yaitu saham-saham perbankan ya, seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, kemudian Bank Niaga, Bank Danamon, itu cukup bagus ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.